Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayyuhal muslimuna ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita senantiasa basah dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayah yang senantiasa menyertai kita semua. Dan pada hari Jumat ini, marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam kita atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Dan kita memohon kepada Allah, semoga keberkahan salawat tersebut sampai kepada kita semua selaku umatnya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit khatib ingin mengulang-ulang wasiat dan nasihat takwa. Karena sejatinya manusia memiliki sifat yang lalai. Manusia sering lupa, manusia sering lalai, dan kebanyakan mereka seperti itu. Maka fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah wasiatnya Allah Subhanahu wa taala yang paling agung bagi seluruh generasi umat manusia, dari manusia terdahulu sampai nanti manusia yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh benar-benar telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kalian, juga benar-benar kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah haqqa tuqatih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian Allah perintahkan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa ini untuk kita pegang teguh sampai nanti kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal mu'minuna ibadallah, ada beragam ungkapan para ulama saat mereka mendefinisikan tentang ketakwaan. Kita nukilkan apa yang disampaikan oleh Talaq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya takwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah. Takwa itu adalah engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya darinya. yakni taat kepada Allah yang dasarnya adalah ilmu,
ilmu dari Al-Quran, ilmu dari sunnah Nabi SAW yang sahihah. Dan itu semua dikerjakan tarju sawaballah, hanya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka maksiatallah, takwa juga adalah meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, setiap kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurim minallah, berdasarkan cahaya, berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang meninggalkan dosa bukan karena Allah, maka yang berpahala adalah orang yang meninggalkan dosa karena Allah. Dan orang yang bisa berbuat seperti itu adalah mereka yang punya ilmu, mereka yang punya iman kepada janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat. Ada orang meninggalkan maksiat karena sedang tidak mood saja. Ada orang meninggalkan maksiat karena memang dia sedang tidak punya duit. Ada orang meninggalkan maksiat karena memang dia tidak sedang selera bermaksiat. Namun seorang mukmin, dia tinggalkan maksiat, dia tinggalkan dosa karena Allah. Dia takut akan iqab Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ketakwaan yang kita wujudkan dalam hidup ini sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan, yakni takwa yang sebenar-benarnya takwa, maka barulah takwa itu akan menghasilkan faidah dan fadilahnya. Dan banyak sekali Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang itu. Kita akan nukilkan 3 saja di antaranya. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, maka akan dimudahkan segala urusannya di dunia dan juga di akhirat. Manusia dalam hidupnya selalu mencari kemudahan-kemudahan. Namun sayang, yang dicari oleh manusia seringkali kemudahan urusan dunia. Bahkan kalaupun harus dengan menghalalkan segala macam cara. Seorang mukmin, para jamaah yang dirahmati Allah, dia akan selalu mengejar tidak hanya kemudahan yang sifatnya duniawiyah saja. Dia pun bercita-cita besar. Bagaimana kalau nanti dia mati menghadap Allah, urusannya mudah saat ada di alam kubur. Urusannya mudah saat dia nanti dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya hisab yang mudah. Dia dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dia dihisab dengan hisab yang mudah. Dia diberikan catatan amal kebaikan dari tangan kanannya, dari arah depan. Dan dia pun dimudahkan menyeberangi sirat sampai akhirnya finish di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan inilah para jamaah yang dirahmati Allah yang harus kita cari setiap hari, yang harus kita perjuangkan setiap saat. Dan itu tidak akan mungkin bisa didapat kecuali dengan ketakwaan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia pasti akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bekal inilah yang harus kita bawa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian adalah takwa. Yang kedua, para jamaah, orang yang bertakwa, di samping dia mendapatkan dampak baik untuk dirinya sendiri, ternyata ketakwaan yang diperjuangkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala juga akan berdampak baik, berdampak positif untuk kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sekiranya penduduk negeri tersebut mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan bukakan untuk mereka
berbagai macam keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi justru manusia malah mendustakan ayat-ayat kami. Mereka tidak mau ambil peduli terhadap ayat-ayat Allah. Maka kami pun menyiksa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ayuhal muslimun ibadallah. Masing-masing kita yang hadir di sini, semua punya cita-cita yang sama untuk negerinya. Kita ingin mendapatkan pemimpin yang saleh. Kita ingin mendapatkan pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang adil, yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, lahir batinnya, dunia dan juga akhiratnya. Semua kita pasti menginginkan yang seperti itu. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, kita sering lupa ketika ada momen-momen seperti itu, fokus kita hanya kepada siapa yang akan menjadi calon, siapa yang sekarang sedang menjadi pusat perhatian ya negeri ini. Kita lupa bahwa untuk bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik, kita mesti mulai dari diri kita sendiri. Dengan iman dan takwa yang terus kita tingkatkan, dengan terus kita berusaha menjaga diri dan keluarga. Ini yang sering diabaikan. Para jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah bermimpi kita memiliki pemimpin yang amanah, yang jujur, yang adil, yang benar-benar memperjuangkan ya kesejahteraan bagi rakyatnya. Kalau kemudian kita sebagai pribadi dari masyarakat negeri ini kemudian banyak melakukan dosa dan maksiat, jangan berharap punya pemimpin yang jujur kalau kitanya sebagai pedagang sering nipu pelanggan. Jangan berharap kita memiliki pemimpin yang lisannya selamat dari kedustaan dan kebohongan kalau kemudian kita sebagai orang tua sering membohongi anak-anak kita sendiri. Kita sebagai orang tua sering membohongi pasangannya sendiri, sering membohongi istrinya. Istri membohongi suami, suami berbohong kepada istrinya. Bagaimana orang mengharapkan itu kalau kemudian dirinya sendiri dia tidak mau untuk memperbaiki dirinya? Sebagaimana dikatakan, kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kondisi kalian, maka itulah gambaran pemimpin kalian. Maka menginginkan pemimpin yang adil adalah dimulai dari diri kita sendiri. Ayo jaga diri kita, jaga keluarga kita. Jadikan kita ini orang-orang yang selalu berada di atas siratal mustaqim. Maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai balasan setimpal bagi kita, Allah akan anugerahkan kepada kita pemimpin yang adil. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ayuhal mu'minun ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda kepada kita semua, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada, dengan siapapun engkau berada, dalam keadaan apapun engkau berada. Jadi bertakwa kepada Allah bukan hanya di masa-masa sedang senang saja, juga bukan hanya di masa sedang sulit saja. Mukmin itu istiqamah dalam beribadah dan bertakwa kepada Allah. Maka dikala dia sedang susah bertakwa, saat sedang berkelimpahan dia bertakwa kepada Allah, saat sedang aman-aman saja dia bertakwa kepada Allah, saat sedang terjadi huru-hara dia pun bertakwa kepada Allah. Ketika terjadi beragam macam fitnah,
dia juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia menjadi suami, dia bertakwa kepada Allah. Saat dia menjadi atasan, dia bertakwa kepada Allah. Saat dia menjadi bawahan, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia bersama dengan orang lain, dia bertakwa kepada Allah. Saat dia dengan kesendiriannya, dia pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang dijaga seperti ini, maka akan berbuah manis dengan fadilah dan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa surga yang akan Allah wariskan untuk dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkal jannah allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada siapa saja yang selalu bertakwa di antara para hamba-hamba kami. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi pengingat dan peringatan bagi kita semua, termasuk di masa-masa banyaknya terjadi fitnah ya seperti di masa ini. Manusia saling menghujat, manusia saling mencibir, manusia saling ego dengan kepentingan mereka masing-masing. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan dan ketakwaan kita, menjaga ibadah kita di masa-masa seperti ini, di mana manusia banyak disibukkan dengan perkara-perkara yang mungkin sama sekali tidak bermanfaat bagi dirinya untuk kehidupan akhiratnya terutama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita semua di atas ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan taubatan nasuha. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina wa a'immatana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.